Oke, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan konsepnya untuk membuat DFD ya. Jadi mulai dari apa itu proses, apa itu flow, apa itu data store, lalu ada entitas dan aturan-aturan untuk membuat DFD. Di video ini saya akan coba untuk membuat satu contoh menggunakan toolsnya yaitu Power Designer. Case-nya masih sama dengan video sebelumnya yaitu perpustakaan ya. Jadi kita buka dulu toolsnya, Power Designer-nya ya. Nah, di sini di Power Designer-nya kita klik Create Model, lalu kita cari Information. Kategorinya Information, itemnya itu adalah Data Flow Diagram ya. Di sini kita berikan nama sesuai dengan kasusnya yaitu perpustakaan. Nah, jadi di sebelah kanan itu ada toolbox-nya. Jadi di sini ada data store. Ini adalah external entity atau entitas ya. Ini adalah proses. Nah, ini adalah flow-nya. Kalau di Power Designer itu flow untuk entitas dan flow untuk ke proses itu berbeda ya. Flow untuk proses dan flow untuk data store itu berbeda. Jadi ini ada dua flow ya. Kita langsung saja buat contohnya. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal diklik, lalu diklik lagi di sini muncul prosesnya. Di sini kita double klik, kita kasih nama misalnya sistem informasi perpustakaan. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kita buatkan entitasnya ya, sesuai dengan materi sebelumnya. Di video sebelumnya kita ada entitasnya yaitu peminjam. Yang pertama adalah peminjam, yang kedua adalah admin perpustakaan. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya di entitas peminjam itu ada inputan yaitu, masih ingat, data buku ya di sini. Nah, untuk memunculkan namanya, jadi di sini kita klik kanan lalu kita klik format, kontennya kita munculkan yang name, maka dia akan muncul data buku ya untuk inputannya. Oke, selanjutnya untuk outputnya itu dia info buku. Nah, ini juga sama ya. Kita klik format, konten, name-nya dimunculkan. Untuk admin itu ada inputnya, yang pertama adalah data buku. Nah, di sini supaya teman-teman tidak membuat format satu-satu ya. Di sini ada settingannya, yaitu klik aja di luar di sini, display preference. Nah, untuk yang flow-nya teman-teman tinggal ganti di sini. Kontennya jadi name. Begitu juga untuk resource flow-nya ya. Ganti name. Oke, kita pakai all symbol. Nah, dia akan muncul semua di sini. Nah, supaya nggak ribet lagi ya, klik kanan 1, klik kanan 2 dan sebagainya. Di sini ada data peminjam ya, jadi si admin juga menginputkan data peminjam,
Lalu data peminjaman, beda ya, data peminjaman dengan data peminjam. Kalau data peminjam itu orangnya yang minjam. Data peminjaman itu ya proses peminjamannya itu. Nah, ini coba kita besarkan sedikit. Nah, oke, dia mendapatkan info peminjaman. Oke, silakan dirapikan lagi. Nah, jadi untuk yang DFD level konteksnya kita sudah jadi ya. Selanjutnya kita buat ke level satunya. Caranya adalah kalian klik kanan di prosesnya. Lalu kalian kalian klik di compose proses. Dia akan muncul seperti ini ya. Akan muncul tanda plus. Lalu kalian klik kanan lagi. Lalu kita cari open diagram. Nah, berarti ini kita sudah masuk ke dalam proses sistem informasi perpustakaan yang tadi. Lalu di level 1 kita masukkan ada 2 proses. Yang pertama adalah master data. Yang kedua adalah proses transaksinya. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah mulai detail. Jadi ini lebih detail lagi dari proses sebelumnya. Ini coba kita besarkan dulu. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita berikan lagi si peminjam itu dia akan memasukkan data buku. Jadi langsung aja buat input dan output ya, jangan lupa input. Nah, input ada 3. Kalau inputnya 3 outputnya 1 itu nggak masalah ya, yang penting ada input ada output. Yang nggak benar itu adalah ada input nggak ada output, atau ada output tapi nggak ada inputnya, itu yang salah. Oke. Nah, ini juga kita buatkan prosesnya dari master data ke transaksi. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita tinggal berikan nama. Inputnya adalah data buku. Jadi kalau saya membuat biasanya input itu data, outputnya itu biasanya info atau laporan. Nah, di sini kita kembali display preference, flow-nya dia munculkan nama, dan di sini all symbol. Nah, seperti ini ya. Jadi biar mudah. Outputnya adalah info buku. Kita bisa pindahkan agar jelas. Nah, dari master data ke transaksi itu kita pakai data buku dan data peminjam ya. Nah, ini output info peminjam. Nggak ada ya, kalau di luar dia info peminjaman saja, nanti ini nggak ada ya. Jangan sampai di level konteks itu tidak ada output tapi di dalamnya itu ada outputnya, itu kurang tepat ya. Jadi kalau teman-teman nanti membuatkan misalkan output di sini, maka di luar di konteksnya itu harus ada outputnya ya. Inilah data peminjam. Yang ke master data itu hanya 2 ya. Ini salah berarti.
kelebihan. Jadi yang master data itu hanya data peminjam dan data buku. Karena yang di konteksnya dia hanya menginputkan data peminjam, data buku, dan data peminjaman. Jadi di sini yang ke master data buku, data peminjam, dan data peminjamannya dia ke proses transaksi. Ya, transaksi peminjamannya ada di sini ya. Jangan ke sini data peminjamannya. Nggak nyambung nanti. Oke, di sini info peminjaman. Nah, sudah ya. Si peminjam ke data buku, dia mendapatkan info. Adminnya dia nginputkan data peminjam ke master data, dia nginputkan data buku untuk menambahkan buku, mungkin nanti mengelola buku dan sebagainya. Lalu di proses transaksi peminjaman itu kita memerlukan data peminjam dan data buku yang diambil dari proses master data. Dan di sini si peminjam dia akan mendapatkan info peminjaman nanti yang sebelumnya mencetak itu ya, cetak data peminjaman itu. Maka di sini dia akan prosesnya. Datanya dapat dari sini. Ya. Jadi ini adalah level 1. Nah, selanjutnya untuk proses master data dan transaksi juga kita bisa breakdown lagi. Ya. Oke, decompose, lalu kita open diagram. Nah, di sini si Power Designer-nya juga akan membuatkan secara otomatis shortcut untuk ke transaksinya, karena proses si master data ini berhubungan dengan prosesnya transaksi ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini di level 2 ini berarti lebih detail lagi dari proses master data. Maka di sini misalnya kita buatkan di master data itu tadi itu ada 2 ya. Master buku atau ngelola data buku boleh. Nah, di sini kita besarkan. Kita di sini mengelola data peminjam. Nah, di sini kita bisa menambahkan data store ya. Jadi sudah bisa dimunculkan data store-nya. Ini juga data store-nya ada 2 ya. Jadi ada data buku dan ada data peminjam. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, kita berikan input outputnya. Jadi di sini input, dia mendapatkan output. Lalu di sini juga input, ada outputnya. Input, ada outputnya. Lalu ini ada inputnya ke sini. Nah, karena dia subproses ini transaksinya, ini nggak masalah ya. Jadi karena ini adalah lanjutan dari proses shortcutnya yang ini ya. Jadi outputnya yang ini dia. Ini nggak masalah. Hanya input saja ya. Salah. Kebanyakan. Delete. Nah, harusnya yang ini. Oke. Ini biarin dulu acak-acakan ya, nanti kita rapikan. Data store-nya. Nah, untuk data store pilihlah yang
ini resource flow-nya ya. Sini, ini ke sini, ini ke sini. Ya. Oke, sekarang kita rapikan. Kita klik format, kita pilih yang ini. Atau di sini aja ya. Display preference, flow-nya name, formatnya ini sudah benar. Resource flow juga name, formatnya kita modify sedikit. Nah, ini kita pilih yang ini ya. Teman-teman mau pilih yang ini juga nggak masalah. Yang mana aja. All. Nah, ini kita rapikan sedikit. Nah, ini agak ribet sedikit untuk merapikannya. Kita bawa ke sini. Ini kita bawa ke sini. Oke. Ini sudah, ini kita geser. Ini kita geser. Oke, ini kita bawa ke sini aja. Nah, ini seperti ini ya. Oke, ini inputnya jauh sekali inputnya. Nah, oke. Jadi ini kita kasih data buku. Ini outputnya adalah info buku. Ini adalah ya, yang dikirim ke transaksi itu adalah data buku ya, datanya. Ini juga data peminjam. Ini kalau dia input itu adalah data buku. Output itu info buku. Ya, seperti ini boleh. Sekali lagi untuk penamaan teman-teman bisa gunakan selain ini ya, data atau info silahkan. Yang penting jelas saja. Aliran datanya sudah jelas ya, tidak masalah harusnya. Ini data buku. Data peminjam. Info peminjam. Nah, ini teman-teman bisa dibesarin nih. Ya, ini emang agak ribet di merapikannya ini ya. Oke. Ya, seperti ini. Oke. Kenapa nggak mau formatnya? Ini bisa dipindahkan biar rapi. Waduh. Nah, seperti ini. Ini peminjaman di sini. Oke, seperti ini ya. Jadi ini sudah masuk ke level 2 ya. Level 2 dari master data berarti ya. Ini level 1, ini level 2. Jadi sekali lagi untuk aliran datanya itu dari awal sampai akhir harusnya sama ya, nggak berubah ya. Jadi di sini mulai dari sini data buku, terus ke level 1-nya ada data buku juga. Nah, di level 2 juga harusnya ada data buku ini ya. Data buku. Ya, seperti itu ya. Jadi dia akan mengalir terus dari konteks ke lebih detailnya lagi. Nah, kalau seperti ini sekali lagi tidak masalah ya, karena ini adalah shortcut. Ini bukan
akhir gitu ya, karena ini akan nyambung ke sini, dia akan menjadi data inputan di proses transaksi seperti itu. Nah ini sudah, sekarang kita masuk ke proses transaksinya. Yang tadi master data sudah, jadi ini adalah level 2 dari master data. Selanjutnya sekarang kita ke transaksi, kita klik kanan, decompose, lalu open diagram. Nah seperti ini. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman mau menggunakan yang ini yang lebih detailnya bisa, kalau mau menggunakan yang ini juga nggak masalah ya, karena ini seharusnya sudah jelas. Teman-teman bisa breakdown lewat sini, ini teman-teman bisa delete. Kalau saya lebih ini biar lebih simple ya. Nah dalam proses master data, di dalam proses transaksi peminjaman itu ya, kita buatkan satu proses lagi namanya peminjaman. Inilah level 2 nya dari transaksi. Jadi si admin akan menginputkan data peminjaman dan akan mendapatkan output. Ini juga ada input, ada input. Nah seperti ini ya, dia akan menginputkan data peminjaman. Oke, kita ubah dulu. Nah seperti ini. Ini adalah info peminjaman. Proses master data akan mengirimkan data buku. Ini juga data peminjam. Nah ini artinya ketika si admin perpustakaan itu menginputkan data peminjaman, dia kan pasti memerlukan data buku dan data si peminjam yang telah diinput sebelumnya tuh. Nah itu didapat dari proses master data seperti itu ya. Lalu si admin akan mendapatkan info peminjamannya. Nah jadi seperti itu ya untuk proses pembuatan dari DFD. Nah ini adalah contoh yang sangat-sangat sederhana. Jadi nanti kalau teman-teman membuat sebuah sistem informasi yang kompleks itu, maka nanti akan ada banyak data. Kalian akan dihadapkan dengan banyaknya proses yang mengakibatkan kalian akan susah untuk membuat flow-nya ya. Jadi flow-nya nanti kalau prosesnya banyak, flow-nya ada yang kesini, numpuk. Nah itu akan tidak enak dibaca atau tidak enak dipandang nanti ya kalau ketika kalian membuat sebuah laporan. Nah tipsnya adalah kita bisa menggandakan external entity dan menggandakan data store ya. Jadi yang bisa digandakan itu hanya external entity dan data store. Kalau proses itu tidak boleh duplicate ya, tidak boleh digandakan. Jadi proses itu hanya ada satu, yang boleh dua itu hanya external entity dan data store ya. Contohnya seperti ini, saya buat satu contoh yang simple aja. Ini saya ulang aja ya. Nah, misalkan kalian membuat sebuah proses namanya mengelola data buku, di mana yang bisa mengelola data buku ini ada dua entitas ya. Jadi ada admin dan pegawai. Contohnya seperti ini ya. Nah, jadi di sini flow-nya
anggap seperti ini. Lalu ada data store, yaitu di sini data store-nya namanya buku. Nah, oke. Nah, ini kita coba decompose open diagram. Nah, secara otomatis dia akan membentuk external entity admin, pegawai, dan buku ya. Nah, di dalam proses mengelola data buku di sini ada 4 proses. 1, 2, 3, 4. Yaitu mencari buku, menambah buku, mengubah buku, lalu di sini menghapus ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kalau kalian ada 4 proses di mana semua external entity itu bisa mengakses proses ini, berarti aliran datanya adalah seperti ini. Ada input, ada output, ada input, ada output, input, output, input, output. Seperti ini. Begitupun juga dengan pegawai ya, input, output, output, input, input, output, input, output. Oke. Selanjutnya ada proses dengan data store-nya. Ini ada input, output, lalu ini ke sini. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, bisa dibayangkan teman-teman kalau flow-nya ada banyak, dia akan ada banyak garis yang berpotongan. Nah, ini akan sangat-sangat tidak enak dilihat ya. Gimana cara mengakalinya? Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita bisa menggandakan prosesnya. Kita bisa menggandakan external entity-nya dan data store-nya ya. Jadi ini kita hapus dulu, kita buat ulang ya. Kita akan buat agar lebih enak dipandang. Dan teman-teman juga nanti buat laporannya lebih mudah menjelaskannya nanti ya. Lumayan juga ini, hapus ini. Oke. Nah, sini kita coba seperti ini. Caranya adalah yang pertama kita gandakan external entity-nya. Edit, kita copy. Nah, jadi di sini kita edit lalu paste shortcut ya. Jadi pilihnya edit, kita paste shortcut, paste as shortcut. Kenapa kita tidak memakai copy paste? Karena kalau kita pakai copy paste itu, kita coba satu ya. Ini kita edit, kita copy, lalu kita paste biasa ya. Nah, seperti ini. Sepintas ini tidak ada perbedaan ya, tapi kalau kalian buka name-nya itu dia berbeda sebenarnya ya. Jadi name dan code-nya itu dia berbeda. Jadi di Power Designer itu menganggap sebagai entitas yang berbeda. Nah, kalau kita paste atau paste as shortcut, ini shortcut ini ya. Kalau kalian buka di sini, klik 2 kali, name-nya akan tetap dan code-nya juga akan tetap. Jadi itu dianggap sebagai satu entitas, walaupun di sini dia ada namanya, ada simbolnya ya, 1, 2. Copy paste juga sama, ada 2, cuman
di Power Designer dia menganggap sebagai entitas yang berbeda. Begitu juga dengan data store ya. Kalau kalian copy paste, ini saya copy lalu saya paste, nah, ID-nya itu berbeda ya. Bedakan dengan saya copy paste menggunakan paste as shortcut. Oke, ini bedanya ya. Jadi si ID itu akan tetap jadi satu, maka ini dianggap sebagai data store yang sama. Kalau kalian copy paste biasa, dia akan ID-nya berbeda. Jadi kalau kalian copy paste-nya sebanyak 30, di sini akan muncul 30 gitu ya. Jadi tipsnya adalah kalian pakai copy as shortcut. Paste as shortcut. Nah, jadi dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kita bisa akalin jadi satu proses itu kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, oke, kita atur dulu input, output, input, output. Nah, ini kita bisa atur. Ini juga ada input, output. Nah, jadi lebih gampang untuk dibaca. Jadi ini adalah satu proses untuk mencari buku di mana external entity-nya adalah admin dan pegawai. Data store-nya adalah buku. Lalu untuk yang mengubah buku, jadi sama seperti yang di atas. Jadi ada admin dan pegawai. Di mana data store-nya adalah buku. Input, output, input, output, input, output. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi teman-teman, ketika nanti teman-teman membuat sebuah laporan atau laporan desain, jadi akan lebih rapi. Jadi lebih gampang untuk dibaca. Ya, itu tipsnya. Sekali lagi, kita bisa menggandakan external entity-nya. Namun, kita menggunakan copy paste as shortcut. Jadi paste as shortcut ya, atau pakai Ctrl K ya. Jangan pakai paste biasa. Nanti itu akan dianggap sebagai external entity yang berbeda ya. Walaupun nanti di laporan kan tidak ada pengecekan sama sekali. Oke, itu sih tipsnya. Mudah-mudahan bisa membantu nanti untuk membuat sebuah DFD ya. Sekian dulu. Terima kasih.